بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang memberikan kepada kita sekian banyak anugerah dan kenikmatan yang sampai detik ini, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, masih kita rasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya segala kenikmatan yang dirasakan oleh hambanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan melainkan hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan duha yang berbarakah ini kita akan memulai sebuah materi yang tersusun dalam sebuah daurah yang judul daurah ini sebagaimana yang tercantum dalam iklan yang telah tersebar, Daurah Ulumil Quran. Mungkin perlu difahamkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kepada kita semua, kenapa materi yang diangkat pada daurah yang diadakan kali ini adalah pembahasan ulumul Quran. Baik, ini muqaddimah disampaikan mewakili pihak panitia yang membuka daurah tadi pada subuh. Ya. Mungkin ada sebagian pihak yang bertanya-tanya, kenapa kok materi daurahnya milih daurah ulumil Quran? Ya toh? Setelah dicek dalam urutan materi yang disebutkan dalam iklan, kok enggak disebutkan ilmu tajwid? Apakah ada pertanyaan yang demikian terbetik di hati antum? Atau enggak gubris materinya? Baik. Perlu difahami ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sengaja kita angkat materi ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, untuk difahami oleh seluruh kaum muslimin dan juga
supaya kita pahami, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya yang namanya Al-Qur'an ini ilmu yang membahas tentangnya bermacam-macam. Tidak terbatas pada ilmu tajwid wal qiraah saja. Ya, ilmu tajwid wal qiraah saja. Karena fadilah-fadilah yang disebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ini umum, mencakup semua ulumul Qur'an. Tidak terbatas pada mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an semata. Seperti kita sebutkan ala sabilil mithal hadis yang disebutkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan bagi para pembaca Al-Qur'an. Yuqal, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, yakni li ahli Al-Qur'an, dikatakan kepada ahlul Qur'an, Iqra warattil fa inna manzilaka 'inda ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'anul Karim dan perbaguslah bacaanmu. Fa inna manzilaka, karena kedudukanmu, 'inda ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Hadis yang demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum tidak kita ingkari, menunjukkan akan keutamaan orang yang mempelajari cara membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ingin kita ingatkan di sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keutamaan yang demikian tidak hanya terbatas pada ilmu tajwid wal qiraah semata. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum umum, mencakup semua ulumul Quran, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim. Dan yang namanya ulumul Quran tidak terbatas pada ilmu qiraah wa tajwid semata. Naam, masalah ilmu qiraah, masalah tajwid lahu qimah, sangat berharga. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya lah, sangat berharga, tidak kita ingkari. Cuman kita angkat materi ulumul Quran untuk menyadarkan kaum muslimin bahwasanya masih ada ilmu-ilmu yang lain yang juga membahas Al-Quranul Karim, yang kebanyakannya saat ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum mahjurah, ditinggalkan oleh kebanyakan pihak. Yang mana ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu tajwid yang terangkai dalam ulumul Quran anfa', lebih bermanfaat dalam bab taqwiyatul iman. Ya, dalam bab taqwiyatul iman, mempertebal keimanan seorang hamba. Kok bisa demikian? Karena ulumul Quran yang lainnya selain ilmu tajwid wal qiraah membahas tentang bagaimana cara memahami Al-Quranul Karim ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan cara pemahaman yang dipakai oleh salaful ummah. Ya toh? Sementara dalam ilmu tajwid yang diutamakan adalah cara
melafadzkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Bagaimana kalau huruf ini ketemu dengan ini? Bagaimana bacaannya? Ada berapa bacaan, kan begitu? Iya toh? Tuh, iya apa enggak? Naam. Sehingga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sengaja kita angkat beberapa, berarti belum semua dalam materi daurah yang nanti disampaikan. Beberapa ulumul Quran, beberapa ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim yang cukup penting untuk diketahui dalam rangka memahami Alkitab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini salah satu latar belakang diangkatnya materi ulumul Quran dalam daurah Ramadan kali ini. Ya. Naam. Hakada ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang tidak dipungkiri lagi ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci kaum muslimin. Dustur, undang-undang yang paten yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin dan seluruh umat manusia, di mana Al-Quran tersebut ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam rangka bayan as-sirat al-mustaqim, menjelaskan jalan yang lurus, wa bayan sirati ashabil jahim, dan juga menerangkan jalan yang ditempuh oleh para penghuni neraka jahim, menjelaskan al-haq dan al-batil, menjelaskan at-tauhid dengan lawannya asyirk, menjelaskan tentang masalah keimanan dan kekufuran. Di samping itu, Al-Quranul Karim diturunkan ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum dalam rangka iqamatul hujjah 'alan nas, menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat manusia. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna 'alan nasi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Para rasul mereka diutus untuk membawa kabar gembira sekaligus memberikan peringatan kepada umat manusia agar tidak ada lagi bagi mereka alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak diazab. Dan termasuk deretan para rasul adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang membawa Al-Quranul Karim. Naam. Ternyata ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat dan menengok bagaimana keadaan ashabul firaq ad-dallah, keadaan kelompok-kelompok sesat di kalangan kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, mengaku berada di atas jalan Islam, menamai gerakan-gerakan mereka dengan gerakan Islami, semuanya kalau ditanya apa landasannya, jawabannya Al-Quran was sunnah. Ya, Al-Quran was sunnah. Yang ini ditanya, apa alasan Anda kok melakukan perbuatan yang demikian? Al-Quran ya akhi. Ya. Loh, ngapain kok bom diledakkan di sebelah sana? Jihad ya akhi. Jihad ada dalam Al-Quran. Ya. Ya mana? Hah? Baik. Lalu apakah demikian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipahami oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam? La. Ya, la. Kenapa mereka bisa jatuh dalam penyimpangan dalam keadaan sandaran mereka adalah Al-Quranul Karim menurut pengakuan mereka? Salah satu sumbernya ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum adamu tafahumi ma'anil Quran, tidak bisa memahami makna-makna Al-Quranul Karim ala wajhin sahih, dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar.
Nah. Lalu bagaimana ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum cara memahami Al-Qur'anul Karim yang benar, yang sesuai dengan keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diwariskan kepada para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dan yang mereka buktikan dalam amalan keseharian mereka. Tentunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik, la yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan bisa baik akhir umat ini kecuali bila mereka mengikuti apa yang membuat baik awal umat ini. Ya. Sementara kita berada dalam posisi akhirul ummah. Ya. Termasuk umat Rasul alaihi salatu wassalam yang belakangan, jauh dari masa nubuwah. Ya, jauh dari masa nubuwah. Maka tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara memahami Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang diwariskan kepada para tabi'in dan para imam sesudah mereka. Berhubung kita nggak bisa langsung ketemu dengan para sahabat, ya, maka tentunya rujukan yang terdekat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah dengan merujuk kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah yang masih hidup atau yang masih bisa kita baca dan kita ambil manfaat dari kitab-kitab mereka. Dari situ ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ternyata para ulama ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum membukukan semua ilmu yang digunakan oleh para ulama dalam memahami Al-Quranul Karim ala wajhin sahih, yang mereka istilahkan dengan istilah ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quranul Karim. Ya. Masalah musannafat, karangan-karangan para ulama tentang ulumul Quran, ilmu yang membahas masalah Al-Quran, terlalu banyak untuk disebutkan. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang beliau beri judul dengan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini membahas hampir seluruh ulumul Quran. Hampir seluruh ulum Al-Quran. Masalah tajwid ada, qiraah ada, nahwu ada, ya. An-nasikh wal mansukh ada, asbabun nuzul ada, ya. Dan ilmu-ilmu yang terkait dari ulumul alah dalam memahami Al-Quranul Karim juga ada dalam kitab tersebut. Balaghahnya ada, kemudian usulul fiqh wa qawaiduhu juga ada, terkait khusus dengan Al-Quranul Karim. Juga seperti kitab Al-Burhan karya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, juga sama seperti mirip dengan isinya Al-Itqan, walaupun beliau lebih dulu, Az-Zarkashi. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tersebut ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, salah satu ilmu yang bisa membantu seseorang dalam memahami Al-Quranul Karim, salah satunya adalah usulul fiqhi wa qawaiduhu, ilmu usul fiqh dan kaidah ilmu fikih.
Ya. Seperti yang disebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di dalam muqaddimah kitab Al-Burhan karya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Di situ disebutkan sekian banyak ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, ilmu alat yang membantu seseorang untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dari deretan ilmu tersebut, ya, disebutkan ilmu usulul fiqh. Nah, ternyata lebih daripada itu, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah menyebutkan salah satu ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim, kalau tadi membantu, sekarang langsung digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim adalah usulul fiqh. Ilmu yang membahas tentang usul fikih. Nah, yang kebanyakannya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ilmu tentang usul fikih ini dipegang oleh ashabul firaq, terutama dari kalangan ahlul kalam. Ya toh, tentang terutama dari kalangan ahlul kalam. Sehingga pembahasan usulul fiqh cukup berbahaya kalau diambil dari guru yang salah. Ada catatannya. Pembahasan usulul fiqh ini cukup berbahaya kalau diambil dari guru yang salah. Kalau diambil dari guru yang salah, kemudian diterapkan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, otomatis hasil tafsirannya nanti keliru. Ya, hasil penafsirannya nanti keliru. Nah, sehingga dijumpai ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam sebagian tafsir secara umum, sebagian tafsir yang menyimpang isinya. Ini sang mufassir menggunakan ilmu usul fikihnya dengan kaidah-kaidah yang dipelintir, ya, disesuaikan dengan hawa nafsunya, dikesankan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini menunjukkan pemahaman takdir, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Nah, sehingga pembahasan ilmu usul fiqh ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, yang namanya usulul fiqh harus diambil dari seorang alim min ulama ahli sunnati wal jamaah. Diambil dari seorang alim min ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik. Hakada ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini insyaallah taala akan kita bahas secara ringkas pembahasan usulul fiqh wa qawaiduhu dalam tafsirul Quran. Ya, usulul fiqh wa qawaiduhu dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Tentunya sebelum kita membahas sebuah ilmu, perkara yang harus diketahui kali pertama adalah mengetahui
definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Ya, karena tidak mungkin kita mempelajari sebuah ilmu dalam keadaan nggak tahu definisi ilmu yang sedang kita belajar. Belajar ilmu nahwu, tapi nggak tahu apa itu ilmu nahwu. Ya, mau belajar ilmu usul fiqh, tapi nggak tahu masalah atau definisi ilmu usul fiqh, kan lucu. Nah, di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ilmu usul fiqh definisinya disebutkan oleh Muhammad ibn al-Husain di dalam kitab beliau Ma'alim Usul Fiqh inda ahli sunnah wal jamaah. Definisinya adalah adillatul fiqhil ijmaliyah wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Adillatul fiqhil ijmaliyah wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Yang namanya usul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum. Jadi yang dibahas adalah dalil fikih, dalil yang digunakan untuk mengambil sebuah hukum fikih. Al-ijmaliyah, yang bersifat umum. Ya, sifatnya umum. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara untuk mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa halul mustafid, sekaligus membahas halul mustafid. Halul mustafid ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan seorang mujtahid. Siapa yang layak beristihad, syarat-syarat istihad dan semisalnya. Jadi, ini perlu dituliskannya.
Ini definisinya Muhammad Ibn al-Husayn. Dilatul fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyatul istifadati minha wa hal al-mustafid. Yang namanya usul fiqh ini ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara umum. Bukan dalil fikih secara rinci, tapi secara umum. Contohnya seperti dalil fikih yang umum, setiap perintah menunjukkan hukum wajib, kan umum. Ya, setiap perintah menunjukkan hukum wajib, itu usul fiqh. Setiap perintah menunjukkan hukum wajib, itu umum. Kalau rinci, misalkan sholat 5 waktu hukumnya wajib, dalilnya ini, itu namanya rinci. Kalau ini secara umum, setiap perintah menunjukkan hukum wajib. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Ya, sebuah ayat misalkan wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa saja yang datang dari rasul maka ambillah. Di sini diambil hukum semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk diikuti. Kan begitu. Diperintahkan untuk diikuti. Diambil dari situ yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu ma'murah, diperintahkan untuk diikuti. Tahu dari mana? Itu dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ya, ilmu usul fiqh. Wa halul mustafid, sekaligus membahas tentang siapa yang berhak atau yang layak untuk beristihad mengambil hukum dari sebuah ayat. Sehingga nggak sembarangan tukang becak misalnya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menafsirkan Al-Quran, ini nggak dipakai. Ya. Nah, terus siapa yang berhak untuk mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Quranul Karim? Dibahas dalam ilmu usul fiqh. Nah, ini definisinya ilmu usul fiqh. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kaidah fikih? Kan usulul fikhi wa qawaiduhu. Yang namanya qawaidul fiqh definisinya hukmun aksari yang tabiqu ala aksari juz'iyatiha litu'raf ahkamuha minhu. Kalau kaidah fikih definisinya adalah hukmun aksari,
tantabiqu ala aktsari juz'iyatiha litu'rafu ahkamuha minhu. Definisinya hukum yang ghalib diterapkan untuk masalah-masalah yang mirip sehingga diketahui hukum masalah-masalah tersebut. Atau dengan bahasa lain yang namanya faedah fikih itu hukum umum yang bisa diterapkan pada sekian banyak masalah. Ya, hukum umum yang bisa diterapkan pada sekian banyak masalah. Dengan demikian diketahui hukum dari masing-masing masalah tadi. Contohnya, seperti kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan semata-mata keraguan. Ya, ini namanya faedah fikih. Ya, faedah fikih. Membahas tentang masalah fikih yang dirangkum dalam sebuah hukum yang umum. Ya. Dari kaidah ini bisa diterapkan dalam masalah salat. Ya, dalam masalah salat. Misalkan orang sudah berwudu, ya, atau diterapkan dalam masalah taharah. Orang sudah berwudu, kemudian dia salat. Di tengah-tengah salat dia ragu, tadi itu wudu atau enggak ya? Tadi itu wudu atau enggak? Bagaimana hukumnya? Apakah dia batalkan salatnya? Jawabannya la, tidak dibatalkan salatnya. Kenapa? Al-yakin la yazul bisyak. Ya, al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan semata-mata keraguan. Nah, baik. Bab salat. Seseorang mengerjakan salat zuhur. Ya. Dapat 2 rakaat, tiba-tiba dia dihantui oleh perasaan, salah atau enggak ini salat saya? Ya. Batal atau tidak salat saya? Rasa nanti sudah kentut. Ya. Ada perasaan kayaknya kentut, tapi kok enggak? Apakah dia batalkan salatnya semata-mata ragu demikian? Jawabannya tidak. Karena al-yakin la yazul bisyak. Ya. Al-yakin la yazul bisyak. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yansarif ahadukum hatta yasma' sautan au yajida rihan. Tidak boleh seseorang membatalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara kentut atau mencium bau. Ya, nah, kalau nggak ada indikasi yang menunjukkan dia batal, nggak perlu dibatalkan sholatnya, hanya semata-mata sholat. Nah, bisa diterapkan dalam bab talak, perkawinan. Ya, perkawinan. Seorang bingung, istri saya ini sudah tak talak atau belum?
Ya, masih sah dari istri saya atau tidak? Ya, habis cekcok misalkan, ribut, kemudian rujuk. Ini halal atau tidak buat saya ini? Ya tak? Jawabannya halal. Kalau belum diyakini dia telah mentalak, karena al yakin la yazul bisa. Nah, baik. Ini definisi kaidah fikih. Sehingga di sini ada dua cabang ilmu, ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu qawaidul fiqh. Kalau ilmu usulul fiqh membahas tentang dalil-dalilnya. Yang dibahas dalil. Dalil ini menunjukkan hukum apa? Apa yang ditunjukkan dalam dalil ini? Maknanya apa? Apakah menunjukkan wajib, haram, mubah, sunnah, atau semisalnya? Atau makruh? Itu pembahasan usul fiqh. Kalau qawaidul fiqh ini sebuah hukum yang bisa diterapkan pada masalah fiqhiyah. Ya, bisa digunakan dalam masalah salat, masalah zakat, masalah taharah dan semisalnya, untuk ditentukan hukum masing-masing masalah tadi. Nah, dengan merujuk kepada hukum yang umum. Ini definisi usulul fiqh dan qawaidul fiqh. Nah, kemudian yang perlu diketahui dalam masalah usulul fiqh wa qawaiduhu, pembahasan di kalangan para ulama, istimdad usulul fiqh wa masadiruhu. Istimdad usulul fiqh wa masadiruha. Nah, sumber pengambilan ilmu usul fiqh. Yang namanya usul fiqh ini diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, istiqra nususil kitab was sunnah. Ilmu usul fiqh ini diambil dari istiqra, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Tentunya bukan sembarang orang yang meneliti, para ulama. Ya, ketika melihat semua bentuk-bentuk ayat, lafaz-lafaz ayat, mereka membuat sebuah kaidah, sebuah fondasi yang bisa digunakan untuk para thalabatul ilm dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Sehingga sumber ilmu usul fiqh diambil dari Al-Kitab wa Sunnah. Yang kedua, al-athar al-marwiyah 'an as-sahabah wa tabi'in. Yang kedua,
ilmu usul fiqh juga diambil dari asar yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in. Jadi terkadang para ulama mengambil ucapan para sahabat digunakan sebagai dasar ilmu usul fiqh. Ya, ada sebagian usul, sebagian kaidah yang diambil dari kalamnya para sahabat. Ada pula di antara usul dan kaidah diambil dari kalamnya tabi'in. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijma'us salaf. Ijma'us salaf, kesepakatan salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, ada yang diambil dari Alkitab, ada yang diambil dari As-Sunnah, ada yang diambil dari kalamnya as-sahabah, kalamnya as-tabi'in, juga diambil dari ijma' as-salaf, kesepakatan salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat sepakat dengan sebuah hal dijadikan sebagai sebuah faedah paten dalam masalah usul fiqh, kita memahami Alkitab was Sunnah. Yang keempat, ilmu usul fiqh juga diambil dari qawaidul lughah al-arabiyyah. Qawaidul lughah al-arabiyyah. Kaidah bahasa Arab. Kalau dikatakan lughatul arabiyyah umum, tidak semata-mata mencakup ilmu nahwu saja. Ya. Usul fiqh juga banyak diambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dan memang keterkaitan antara bahasa Arab dengan usul fiqh sangat erat. Sangat erat, sehingga seseorang ketika sudah memahami al-lughatul arabiyyah, dia akan lebih mudah dalam memahami pembahasan usul fiqh. Sebaliknya, kalau seseorang bekal dalam kaidah-kaidah bahasa Arabnya minim, tentunya dia akan mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan usul fiqh. Nah, sehingga yang namanya usul fiqh dengan bahasa Arab itu erat kaitannya. Banyak sekian dari kaidah-kaidah yang ada dalam usul fiqh itu mengambil dari kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikenal istilah al-ma'rifah wan nakirah, ya kan? Ya, al-ma'rifah wan nakirah dengan pembagiannya masing-masing. Dari pembahasan ini al-ma'rifah wan nakirah itu diambil ilmu usul fiqh sehingga menghasilkan sekian banyak kaidah-kaidah besar dalam ilmu usul fiqh. Terutama dalam menafsirkan sebuah ayat ini bermakna umum, mengambil dari lafaz nakirah yang ada pada lafaz ayatnya. Atau ayat ini umum tapi dikhususkan dengan ayat yang lain, itu pakai kaidah bahasa Arab. Nah, kalau nggak punya kaidah bahasa Arab, belajar ilmu usul fiqh dijamin mengalami sekian banyak kesulitan. Ya, nggak tahu bahasa Arab, masuk ilmu usul fiqh, ya, kadang
mengatakan ayat ini bermakna umum karena padanya ada lafaz syai' misalnya. Syai' ini nakiroh, bingung dia. Apa nakiroh ini? Ya lah? Nah, berpikir dua kali, memahami nakiroh dulu baru memahami usul fikihnya. Sehingga kaitan ilmu usul fikih dengan bahasa Arab sangat baik. Yang kelima, ilmu usul fikih juga diambil dari al-fitratus salimah. Fitrah yang masih selamat, fitrah yang masih lurus. Naam. Baik. Sehingga dalam pembahasan usul fiqh terkadang mengambil dari fitrah yang masih lurus. Karena fitrah Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang masih lurus ini tidak akan mengingkari yang namanya al-haq. Ya, fitrah yang masih lurus itu tidak akan mengingkari yang namanya al-haq. Dan dia akan menjauhi yang namanya al-batil. Kalau seseorang terbalik keadaannya, senang dengan kebatilan, menjauhi al-haq, ada yang enggak beres pada fitrahnya. Karena Rasul menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Berada di atas fitrah. Tergantung lingkungannya. Baik. Yang keenam, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijtihad ahli ilm. Ijtihad ahli ilmi وفق الضوابط الشرعية. Yang keenam, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijtihad para ulama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tidak sembarang ijtihad, tapi tetap harus dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, ini sumber pengambilan ilmu usulul fiqh. Nah, selanjutnya, poin yang perlu kita ketahui setelah kita tahu definisi usul fiqh, definisi qawaidul fiqh, kemudian sumber pengambilan usul fiqh, tentunya akan ada pertanyaan dalam benak kita, untuk apa kita mempelajari ilmu usul fiqh? Nah, sehingga perlu kita sebutkan fawaid, faedah mempelajari ilmu usul fiqh. Ya. Faedah mempelajari ilmu usul. Yang pertama, dhabtu usulil istidlal.
istidlal. Di antara faedah atau fungsi mempelajari ilmu usul fiqh adalah menyebabkan seseorang memiliki fondasi yang kuat dalam mengambil hukum dari Alkitab was Sunnah. Ya, sehingga dia bisa mengambil hukum dengan cara yang tepat dan hasil yang tepat pula. Kalau orang nggak paham usul fiqh, sekedar tahu bahasa Arab misalnya, ya, tidak jarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di kalangan orang-orang yang disebut sebagai mufassir dari kalangan ashabul firaq tentunya, ya, yang ada di kalangan kelompok menyimpang, mereka karena hanya memahami masalah kaidah bahasa Arab saja, nahwi, pakar nahwu, tapi nggak tahu tentang ilmu usul fiqh, mereka menafsirkan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran menyelisihi cara pengambilan istidlal, cara pengambilan dalil dari ayat tersebut. Ya. Baik. Nah, sehingga ada di antara tafsir, di antara tafsir yang tersebar di kalangan mereka disebut oleh para ulama kita, kitab ini nggak layak disebut dengan tafsir, lebih layak dikatakan kitab nahwu. Soalnya apa? Soalnya nggak ada tafsirnya, isinya kaidah nahwu tok. Nah, ya. Sehingga salah satu fungsi mempelajari usul fiqh, seseorang bisa mengambil istidlal dengan cara yang sahih, dengan hasil yang sahih pula. Faedah yang kedua, taysir amaliyatil ijtihad. Taysir amaliyatil ijtihad, mempermudah seseorang dalam berijtihad. Wa i'ta'il hawadith al-jadidah ma yunasibuha, sehingga dia bisa menghukumi perkara-perkara yang baru dengan hukum yang tepat. Contohnya misalkan, ya, hukum rokok. Yang namanya rokok tidak ada di zamannya Rasul. Ada tahu tidak? Ya tahu? Tidak ada di zaman Rasul yang namanya rokok. Baik. Kemudian kita cek dalam kutubus sunan, kutubul ahadits, kitab-kitab yang berbicara masalah hadis misalnya, tidak disebutkan dalil secara khusus, yalah, dalil secara khusus. Tidak pernah disebutkan Rasul mengatakan ad-dukhan muharram, tidak ada. Atau la tashrabud dukhan, juga tidak ada. Ya kan? Ayo. Terus gimana ini? Ini perkara yang baru muncul. Apa hukum rokok kan itu? Nah, dalam keadaan dalam nas Al-Quran, nas As-Sunnah tidak dijumpai dalil khusus untuk masalah tersebut. Nah, hal ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bisa dipecahkan kalau seseorang memiliki khalfiyah ilmu usul fiqh.
Ya, dia bisa mengambil istinbat dalil yang tepat, kemudian bisa menyikapi hal-hal yang sifatnya kontemporer, yang baru. Ya, baru muncul, macam rokok. Ternyata dia cek, rokok haram. Kok bisa masuk dalam keumuman ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap kalian. Ya, kemudian disebutkan bahaya rokok secara medis. Itu Pak Dokter ya. Ya, ayo. Yang namanya rokok ini bisa menyebabkan kematian. Gitu Pak Dokter ya? Iya. Ayo. Naam. Enggak mengada-ngada loh, langsung dikasih rekomendasi dari Pak Dokternya loh. Ayo. Bahkan dalam bungkus rokoknya sendiri disebutkan sekian banyak mudarat rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan janin dan kehamilan dan lain-lain kan gitu. Ya loh? Ayo. Sehingga karena dia memiliki ilmu usul fiqh bisa menghukumi perkara-perkara yang baru muncul dengan hukum yang tepat. Ya loh? Kalau orang nggak tahu, berarti nggak apa-apa. Didiamkan kok. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah Hadis nggak apa-apa kalau gitu. Bahaya kan? Ayo. Itu salah satu fungsi mengetahui ilmu usul fiqh. Nah, yang ketiga, ma'rifatul asbab allati addat ila wuqu'il khilaf bainal ulama. Wal timasil uzur lahum fi dzalik. Ma'rifatul asbab allati addat ila wuqu'il khilaf bainal ulama. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh, seseorang bisa mengetahui sebab terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Ya. Mengetahui kenapa para ulama kok khilaf dalam sebuah permasalahan. Itu kalau seseorang paham tentang usul fiqh, dia tahu sebabnya. Wal timat al-uzri lahum fi dzalik. Dan bisa memberikan uzur yang tepat kepada para ulama tersebut. Nah, yang banyak tersebar ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di kalangan ba'dul ikhwah, sebagian ikhwah. Ya, kalau orang awam penting ya, enggak pernah ngaji. Ba'dul ikhwah ya, hadahumullah, kalau sudah melihat khilaf bainal ulama, kemudian merajihkan salah satu pendapat dari dua khilaf tersebut, ya, yang lainnya direndahkan. Ya, dalam masail fiqhiyah khususnya. Ya toh? Satunya berpendapat ketika tasyahud udah pakai digerakkan, kenceng gini ya. Satunya lagi tahrik, ya, apa? Nah, tahrik ya akhi. Satunya lagi enggak pakai tahrik, karena sama-sama minim ilmunya. Loh, kamu kenapa kok berpendapat demikian? Syekh Fulan, apa Syekh Fulan itu? Ya, siapa anda? Ayo, sebagiannya seperti itu.
Atau versi yang lain, seringkalinya mempertentangkan antara dua alim. Ya, mempertentangkan antara dua alim. Ya, yang satu Albani, yang satu Wadi'i, dipertentangkan. Ya toh? Ayo. Mesti kalau Al-Albani mensahihkan, ini membaikkan. Yang ini membaikkan, ini mensahihkan. Ada yang demikian, mempertentangkan. Maklum. Kenapa? Enggak paham usul fiqh, salah satunya. Baik. Kemudian dengan seseorang mempelajari ilmu usul fiqh, dia bisa memberikan uzur yang tepat untuk para ulama yang telah mengerahkan ijtihad mereka dalam mengambil sebuah hukum. Mengambil sebuah hukum, tidak direndahkan. Wah, masa orang sekali beralim fulan, orang ternama di daerahnya, kok nggak tahu masalah ini? Wah, payah itu, dipertanyakan. Allahu Ta'ala. Padahal dia baru ngaji, ya, baru ikut daurah, muqaddimah daurah di Al-Bayyinah, langsung bisa ngomong demikian. Ya, ayo. Kalau orang mengetahui ilmu usul fiqh dengan baik dan benar, dia akan bisa memberikan uzur. Oh, barangkali belum sampai dalil kepada sang alim tersebut. Wahadalah. Nantinya akan semakin nampak jelas ketika kita masuk dalam masail fiqhiyah atau masuk dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebuah ayat ditafsirkan dengan ini, kok diselisih oleh seorang alim? Diselisih oleh seorang alim, orang yang tahu tentang usul fiqh akan bisa memberikan uzur kepada alim tersebut. Baik. Faedah yang keempat, ad-da'wah ila ittiba'id dalil. Wa tarkit ta'assub. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh ini menganjurkan seseorang untuk senantiasa mengikuti dalil dan tidak menggunakan prinsip ta'assub. Ya, fanatik dengan seorang alim. Ya, kalau bukan dari mazhab Malikiyah nggak mau ngambil. Satunya lagi, kalau bukan mazhab Syafi'iyah nggak ditoleh. Yang lainnya lagi, kalau bukan Hambaliyah nggak digubris. Nggak mau kalah yang lain. Kalau bukan mazhabnya Abu Hanifah, salah. Wah, kotor. Ya kan? Padahal kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, ternyata diberikan jalan oleh para ulama cara-cara untuk bisa mengambil hukum dari Alkitab was Sunnah. Ya, sehingga yang namanya agama mudah, kan gitu. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ursiltu bil hanafiyyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi mudah. Ya, kok bisa mudah? Diketahui dengan salah satunya mempelajari ilmu usul fiqh, tahu cara mengambil dalil dari As-Sunnah, cara mengambil dalil dari Al-Qur'anul Karim, sehingga bisa menentukan hukumnya sendiri-sendiri tanpa harus mengikat umat manusia dengan budaya taklid. Ya, budaya opo jari Pak Yai. Kalau Pak Yai mengatakan hukumnya haram, haram. Kalau Pak Yai mengatakan ini sunnah, sunnah. Ternyata ditengok, oh nggak ada dalilnya Pak Yai. Pokoknya sunnah ya sunnah. Daweh, Fathul Jari. Gitu ya. Bukan Fathul Bari, Fathul Jari. Bukunya mereka. Opo jari Pak Yai. Nah itu penyakit yang mengidap kebanyakan pihak karena tidak memahami
usul al-fiqh, salah satunya. Walaupun ada di antara mereka yang tahu usul al-fiqh, namun dikarenakan tidak memiliki salamatul i'tiqad, tetap saja ta'assub dengan sebagian mazhab wal a'yadu billah. Naam. Yang terakhir, saya kaji. Nah, idah al-wajh as-sahih lil istidlal. Idah al-wajh as-sahih lil istidlal. Dengan mempelajari ilmu usul al-fiqh, seseorang bisa menerangkan al-wajh sahih dalam pengambilan sebuah hukum. Ya, karena enggak setiap dalil yang sahih bisa digunakan sebagai dalil, atau bahasanya para ulama, falaisa kullu dalilin sahih yakunul istidlalu bihi sahihan. Tidak mesti dalil yang sahih, cara pengambilan dalilnya juga sahih, tidak mesti. Dan itu dibantu dengan pengetahuan seseorang tentang ilmu usul fiqh. Nah, hakadha ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga dengan usul fiqh, di antara faedahnya seseorang tidak sampai salah dalil. Ya, tidak sampai salah dalil dalam menentukan atau menyebutkan sebuah hukum. Kata ya Abdul Aziz, nah, itu salah satu fungsi usulul fiqh. Aywa. Naam. Hakadha ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa poin yang perlu diketahui sebelum kita masuk pembahasan inti, ya, dalam materi yang dipilihkan oleh panitia. Apa materinya? Tatbiq qawaidil fiqh wa usulihi fi tafsiril Quran. Ya, Muhammad. Aywa. Penerapan kaidah dan usul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita masuk gimana caranya menerapkan kaidah-kaidah dan usulul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'an, kita ketahui terlebih dahulu seluk-beluk ilmu usul fiqh dan qawaidul fiqh secara umum. Nah, setelah kita ketahui definisi qawaidul fiqh dan usulul fiqh, juga diketahui dari mana ilmu usul fiqh diambil, juga telah diketahui beberapa faedah fungsi mengetahui ilmu usulul fiqh. Nah, dan masih banyak lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, poin-poin yang lain yang insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang berikutnya sebelum masuk pada pembahasan inti. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.